Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Ikhwan pengali warahmatullah, Bapak Ibu-ibu jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah kita sudah berada di halaman 226, yaitu masuk kepada tabiat luhur yang dimiliki bangsa Arab, ya, yang keempat dan kelima kemungkinan hari ini jika cukup waktu. Di mana pertama adalah kejujuran, kedermawanan, ya, keberanian, menjaga kehormatan, kesabaran, ya, kekuatan mental yang tinggi, izzah, menjaga kehormatan. Sifat-sifat bangsa Arab ini bisa didapatkan dari syair-syair sejarah, ya, jahiliyah sebelum Islam, ya, mereka memang ada, dan contoh-contoh sirah, ya, pengakuan-pengakuan. Mungkin bangsa lain jika yang berinteraksi dengan mereka bisa kita dapatkan, ya, jika ada studi yang serius tentang sifat-sifat mereka. Andai pun tidak ada bekas-bekasnya dari dunia, tapi Allah telah menggambarkannya dalam Quran dan Sunnah. Ya, itu sudah cukup buat kita. Anda kan tidak ada orang Eropa, orang Romawi, orang Persia mempelajari sifat-sifat bangsa Arab ini. Cukup kita beriman pada kitab Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat bangsa Arab, bangsa Nabi Muhammad SAW, lahir di situ, berkembang, tumbuh di situ. Begitu maksudnya. Tapi alhamdulillah bentuk keilmiahan Islam itu terjaga. Bahkan ada penggalian 3000 tahun yang lalu tentang Nabi, namanya, ya, kitab-kitab mereka mulai menemukan, karena kebenaran mereka gali dari fosil-fosil. Kalau Islam kebenarannya dari langit, bukan dari tanah. Dapat atau enggak dari tanah, kita udah turun dari langit, wahyu, ya, begitu. Maka berbahagialah umat Islam yang terus konsisten mempelajari sirah nabinya dan bangsa Arab terutama, dan mempelajari bahasanya, karena kita harus menggalakkan di anak didik kita, anak-anak kita untuk, ya, paham bahasa Arab. Para orientalis dan lain-lain menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Dahulu Indonesia menulis dengan huruf Jawi, pigon, ya, saya, sin, ya, kami, kal, mim. Saya pernah ngaji seperti itu kitabnya. Mungkin bapak-bapak yang ngaji di tahun 70-an seperti itu. Kitab-kitab pigon masih bisa, ya. Titik 3, J, titik, nah begitu. Yang mempertahankan adalah Pakistan, Afgan, Iran. Mereka masih pakai huruf Arab. Kalau Indonesia sudah habis, hanya di pondok-pondok, dan pondok-pondok juga pondok-pondok kuno yang menulis bahasa Jawa. Ini karena penjajahan, sehingga kita pernah ngaji dengan seorang syekh di Australia, ngaji, ya, sebelum tafsir beliau hampir hafal Ibnu Katsir dari Yaman, murid Syekh Albani. Ya, kita disuruh baca dulu Quran keliling. Begitu sampai giliran seorang ikhwan, ikra anta, dia nggak bisa. Merah, Syekh merah mukanya. Ya. La'anatullah 'ala an-nasara. Ya.
Laknat Allah kepada kaum Nasrani yang telah merusak pemuda-pemuda Islam sampai tidak bisa baca Quran. Dia nggak dimarahin karena Syekh paham Indonesia dijajah berapa tahun oleh Belanda. Belanda dasarnya Nasrani, ya 3G, ya gold, glorify, golden, ya semacam itulah. Ya, ada misi kekristenan. Makanya dulu ulama-ulama orang Kristen itu orang murtadin, aslinya orang Islam. Setelah orang Hindu masuk Islam bukan karena peperangan, karena melihat akhlak orang Islam. Tidak ada paksaan. Kita tidak ada kasta, ya. Susunannya Arabi, kerajaan Islam itu menaungi, ya. Kalau kalah perang juga dilindungi, tidak dibantai, ya gitu. Nah ini perlu diingat. Oleh sebab itu sifat-sifat keunggulan Arab masih sampai sekarang, ya, masih berkesan. Kita sudah lewat masalah kejujuran, kedermawanan. Yang ketiga keberanian. Terakhir di masjid Birrul Walidain di Pamulang, silakan dilihat videonya. Keberanian. Kalau seorang punya 3 sifat sini itu udah mulia. Ya. Kalau seorang punya sifat sampai 5, ya, kejujuran, kedermawanan, keberanian, ya, izzah, ya, sangat menjaga kehormatan, kesabaran, sudah hampir sempurna orang kayak gini. Kalau Nabi milik semua itu, ya, Nabi memiliki sifat-sifat, ya, yang terjaga sebelum jadi Nabi dan setelahnya, ya, begitu. Baik, kita akan melihat sifat izzah. Ustadz Dr. Al-Fadil Firanda Dirja LCMA menulis sangat singkat, ya, karena memang bukan tempatnya sebenarnya menjelaskan tentang izzah itu apa. Izzah sangat, ya, menjaga kehormatan. Bagi bangsa Arab lebih baik mati terhormat daripada hidup menanggung malu dan kehinaan. Bagi mereka kematian di dalam kobaran api yang sangat panas dengan kepala terangkat lebih baik daripada hidup dalam kedamaian namun terhina. Ini suatu pilihan yang berat, ya. Tapi mereka sudah terbiasa dari kecil, ya, lingkungannya seperti itu, hidup dengan menjaga kehormatan. Apa sih sebenarnya, kita belajar sedikit tentang kehormatan secara Islam, ya, secara ulama mendefinisikan apa itu izzah. Waqala Ibnu Manzur al-izzah khilafudz dhull. Ya. Ibnu Manzur mungkin pernah penulis Lisanul Arab. Al-izz, ya. Al-izzu, kemuliaan, kekuatan adalah lawan dari al-dhul, kehinaan. Ya, begitu. Jadi orang yang mempunyai sifat ini, dia menjauhi semua yang membawa dirinya kepada kehinaan. Inilah sifat bangsa Arab pada saat itu, dan Islam, ya, menjaganya. Islam menjaganya. Sifat-sifat yang sudah baik, bukan menggantinya, bukan. Bu'itsu lil utami makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan, bukan mengganti, ya, makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak, masalihal akhlak, memperbaiki akhlak-akhlak yang rusak dan menyempurnakan yang sudah baik. Kalau dulu motivasi izzahnya mungkin beda, nanti kita akan lihat izzah mereka apa, ya. Wa fi hadis qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, hal tadrina lima kana qaumuki rafa'u baba al-ka'bati. Ini bertanya Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang mau ngajar sesuatu ditanya,
muridnya. Pada saat ini muridnya adalah istrinya yang tercinta, As-Sadiqah bintus As-Siddiq, orang yang benar, membenarkan Rasulullah. As-Sadiqah, anak dari As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Apakah engkau tahu mengapa kau mau meninggikan pintu Ka'bah? Pintu Ka'bah itu tinggi, ya. Allah alam apa sekarang sudah dimodif, apa masih seperti itu, ya. Qalat la, ya. Aisyah jujur, nggak ngarang-ngarang, langsung tidak. Biasa diiringi Allah wa Rasul alam, ya. Sahabat seperti itu, tidak tahu, ya. Ucapan tidak tahu sebagian dari ilmu. La wallahu alam itu sebagian dari ilmu, ya. Aisyah mencontohkan itu, mengajarkan pada kita. Ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan adab bersama guru atau suami tercinta. Ya, qala bersabda Nabi, ta'uzza alla yadkhulaha illa man aradu. Ya, Aisyah menjawab, tidak, aku tidak tahu. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ta'azuz, menunjukkan keagungan, kemuliaan, agar tidak ada memasukinya, ya, ala yadkhuluha illa man aradu, agar tidak masuknya kecuali orang-orang yang dikehendaki, yang pantas memasuki Ka'bah. Dari dulu seperti itu sudah, nggak sembarangan orang masuk Ka'bah. Sekarang apalagi jaga. Makanya presiden alhamdulillah, ya, mereka harus bersyukur, ya, presiden kaum muslim, ya, tidak semua bisa masuk Ka'bah, sholat di dalamnya. Tapi kalau hidayah itu jauh, hatta lah yang di samping Ka'bah nggak ada manfaat. Hatta masuk Ka'bah kadang-kadang tidak ada manfaat, tidak ada, ya, tidak ada asarnya. Itu hidayah, kesempatan Allah kasih. Ya, bahkan nanti dalam satu ayat, andai kan orang kafir ini diangkat ke langit, suruh lihat perbendaharaan langit, dibalikin lagi, kafir lagi. Ya, kalau baru lihat Ka'bah, baru nyium Ka'bah, baru masuk Ka'bah, balik kafir lagi, munafik lagi, musuh Islam lagi. Biasa itu. Ya, kita jangan heran seperti itu. Artinya orang jahiliyah tahu mana orang-orang yang aizza, yang mempunyai kehormatan. Ya, begitu. Ya, la yadkhuluha illa man aradu, tidak akan diizinkan masuk kecuali yang mereka inginkan. Para pemegang kunci Ka'bah itu menginginkan, atau para pembesar. Ai takabburan wa tasaddudan 'alan nas. Nah, ini tafsirnya, ya. Syarahnya ini. Maksudnya apa ditinggikan? Ya, mereka memasukin siapa yang mereka masuk dalam rangka sebagai bentuk kesombongan dan sikap keras terhadap manusia. Itu punya pintu tinggi di Ka'bah, itu punya makna seperti itu. Ya, orang-orang hina nggak boleh masuk sembarangan, nyelonong nggak boleh. Ya, begitu. Ya, kalau dari bahasa, ya, al-azza ya'izu bil fathi idza istada. Dikatakan azza ya'izu dengan fathah ain, artinya apabila ia menjadi kuat. Ya, izza bisa mulia dan kuat. Ya. Wa rajulun aziz mani'un la yughlabu wa la yuqhar. Dan seorang laki-laki yang disebut aziz ialah orang yang terhormat, terlindungi, tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat ditundukkan. Artinya posisinya memang aziz benar, karakternya udah sempurna, udah begitu. Nah, ini orang-orang Arab jahiliyah sangat menjunjung kehormatan, bahkan kelewatan, ya. Arab jahiliyah mengimplementasikan perilaku ini dalam wujud keberanian, kesemangatan, dan sikap cepat tanggap. Mereka tidak begitu suka mengutarakan atau memperdengarkan kalimat-kalimat hinaan.
namun lebih baik memilih berduel, mubarazah. Ya, di bab keberanian kita jelaskan tuh. Orang Arab lebih baik duel. Kalau orang di Amerika dulu duel cowboy ya. Cowboy kalau tersinggung jalan nyinggol, nggak senang sudah keluar. Ya, siapkan pistol kamu, siapkan pistol kamu gitu. Kalau zaman di Jakarta juga gitu. Dulu semua orang megang golok. Kalau nyenggol dikit, makanya ada istilah orang Jakarta, senggol gua bacok. Itu ada asli, itu bener kayak gitu dulu. Ya, mereka nggak mau dihina, langsung main bacok-bacokan selesai. Tapi selesai di situ. Kalau sekarang masih ada tuh, namanya carok di Madura. Tapi ya ini kelewatan ya, saya pernah diskusi dengan seorang ustadz yang dari Madura. Ya memang dulunya menjaga izzah, istri dilecehin, istri diselingkuhin, ya itu tanding. Ya itu gentle itu. Ya mereka benar-benar kalau kalah nggak apa-apa. Tapi kalah itu kalau sana masih ada turunan yang dipesan, ini membunuh bapak kamu harus kejar dia. Kalau keluar penjara cari dia, begitu terus. Itu carok. Berduel, mengayunkan pedang, berperang atau saling panah. Boleh saling panah, duel itu saling panah. Salah satu megang panah atau kuda dengan tombak. Macam-macam duel itu. Ada dengan tamai, perisai dan godam. Terserah ya wasitnya atau masyarakat kebiasaannya apa. Mereka tidak peduli jika nantinya kehilangan anggota tubuhnya atau bahkan mati pasca perkelahian, itu nggak peduli. Sebab jika ada seorang memilih mundur dan menghindari pertumpahan darah, maka bagi mereka kehormatan dunia telah tercoreng dan tercederai. Dalam arti lain sudah tidak lagi memiliki harga diri. Hidup tapi mati, artinya orang udah nggak mau, mungkin salam aja nggak, kalau istilahnya gitu. Ini izzah. Ya, bangsa yang menjaga, bahkan saking menjaga izzahnya kelewatan. Kita sudah bahas ini, membunuh anak perempuan gara-gara kalah perang. Ya, perang kelompok A, kelompok B berperang, lalu kelompok A lagi berperang diculik anaknya atau kalah, anaknya diambil, anak perempuannya. Terus lama-lama ditawan, begitu ditawan nikah sama kelompok B, salah satu putra kelompok B. Kelompok A marah, pimpinannya, balik kamu jangan nikah musuhku. Tetap udah jatuh cinta ya, begitu. Nah, pimpinan kelompok A bersumpah karena dia sudah dihina sehina-hinanya oleh anak perempuannya, sehingga dia bersumpah, kalau aku punya anak perempuan lagi aku bunuh. Nah, ini salah satu sebab. Itu juga karena izzah, tapi salah ya. Izzah yang tidak ada hidayah di dalamnya. Sudah mempertahankan izzah tapi salah gitu. Ya, makanya mereka digambarkan oleh Quran dalam surat An-Nahl yang kita sudah baca berkali-kali, 58 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhimun. Ya. Kalau diberi kabar pada mereka bahwa anaknya perempuan, maka wajahnya hitam, ya, sembunyi dari kaumnya, langsung merengkut begitu. Lalu dia berpikir, apakah dia bunuh atau dia tahan? Jadi dapat anak perempuan itu aib bagi keluarga, apalagi dia seorang pemimpin, kepala suku, ketua, ya, begitu. Lalu dia berpikir, tahan, jangan ya. Biasanya dibunuh, disimpan dulu, dipakai pakaian laki-laki. Setelah besar, kelihatan dia wanita. Lalu ada yang mau lamar, sejak baru ada yang mau lamar dibunuh langsung. Ya, sedih sekali. Jadi ini izzah yang kita umat Islam harus memilikinya. Ya, dan izzah konsepnya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin munafik Madinah yang diajang-ajang jadi raja Madinah, lalu datang Nabi, bukan ngaku raja, ngaku Nabi, nyerah Abdullah ya bin Ubay bin Salul. Ini orang sainganku bukan raja. Kalau dia raja Mekah datang ke Madinah, saya akan lawan karena dia raja, saya raja.
datang ngaku nabi, gimana? Ya, putus harapannya si Ubay ini. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Segala harta pengaruhnya hilang. Ya. Begitu. Makanya dia jadi pemimpin munafik. Beliau selalu ingin membunuh Nabi, mencederai Nabi, dan bahkan terakhir ya setelah perang melawan Bani Mustalik ya si Ubay ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ya mendengar ya berita fitnah ya tuduhan zina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah ikut ekspedisi perang lalu istirahat karena Aisyah ringan ya disangka sudah ada di otaknya. Rasulullah angkat terus tanpa ngecek Aisyah masih di dalam apa enggak, nggak tahu ya Aisyah lagi keluar nyari kalungnya yang hilang. Akhirnya dia tertinggal ya, akhirnya kalau dia ada kalungnya itu dia dapatkan tapi dia udah ketinggalan. Lalu ada sahabat yang memang ketinggalan juga, lalu sahabat mendekati, ibunda ya iya sahabat ini soleh ya, sahabat menundukkan pandangan, tidak berani ngomong yang enggak, itu langsung dinaikkan kontanya langsung ya, menyusullah Aisyah ya dan seorang sahabat ini ya. Singkat cerita, kaum munafik memberitakan adanya perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah diam ya, sahabat ya, terbagi dua sebagian ya, dan digoreng nih oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, digoreng sama seperti sekarang nih medsos, ada kasus nongol goreng ya, kasus ini digoreng sampai mateng, angus bahkan ya, gorengnya kelewatan sampai angus. Orang yang sudah tobat, sudah ini kita nggak tahu dia sudah tobat, dia salah mungkin dia sudah tobat, sudah nangis, urusan Allah itu dia udah dimaafkan, tapi beritanya masih seakan-akan dia baru mengerjakan kemarin, padahal beritanya 10 tahun yang lalu. Ini zalim, disebarin lagi. Itu orang sudah tobat, atau sudah dihukum, ya selesai urusannya sama Allah. Sebarin lagi, disebarin. Nah, berita Abdullah bin Ubay bin Salul menggoreng berita palsu ya, hadisul ifk ya, hadis ifk, berita bohong, dan bahkan kata-katanya ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dijadikan definisi Aisyah itu apa? Coba lihat katanya ya, dia ini ya, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata setelah pulang perangan Bani Mustalik, dia berkata, la'in raja'na ilal madinati la yukhrijannal ya a'azzu minhal adhan. Coba di sini, sungguhnya jika telah kembali ke Madinah, maksudnya nih Rasulullah perang ya, orang munafik ikut lalu balik, begitu balik keluar ucapan kedengkiannya mulai kelihatan, sudah kelihatan sering, tapi ini yang dicatat ya, begitu. Lain rajana ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Sungguhnya jika telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat, yang mulia akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Orang yang kuat yaitu Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, dia merasa dirinya kuat dan merasa terhormat. Orang-orang yang hina adalah Rasul dan sahabat ya, mereka siap mengusir ya. Inilah definisi tadi ya, sampai kata-kata itu bisa jadi definisi karena memang mereka orang Arab memahami banget ya, Aizzah wa Zul ya, Izzat al-Izzu khilafun Zul. Al-Izz kemuliaan, kekuatan adalah lawan dari az-Zul, kehinaan ya. Jadi bukan artinya mengambil banyak ayat Quran dan hadis banyak ya, tapi kata si Abdullah bin Ubay bin Salul tepat. Orang yang mulia yaitu kami, Abdullah bin Salul dan lain-lainnya, ada kelompok munafik. Orang yang hina akan dikeluarkan dari Madinah. Begitu. Inilah ya
konsep izzah dari mata jahiliyah yang memakan diri, memakan kedudukan sosial dengan nasab, nenek moyang, golongan, banyak pengikut, banyak harta, dengan jabatan dan harta. Ini konsep izzah tapi salah niat, salah sebab, ya begitu. Sedangkan Allah menjelaskan langsung, ya, dan menjawab secara ringkas, ya. Wallahil izzatu walirrasuli walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu, kehormatan itu, kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ya, surah Al-Munafiqun surat 63 ayat 8 begitu. Dan memang tidak selayaknya muslim itu inferior. Ya. Jangan minder jadi orang muslim. Di mana saja kita ditempati oleh Allah, mau di Australia, mau di Amerika, isyhadu bi anna muslimun. Saksikan aku adalah seorang muslim. Berdakwah, tunjukkan akhlak, ya, gitu. Layan bagi li muslim an yuzilla nafsah. Tidak selayaknya seorang muslim itu menghinakan dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Enggak pantas, ya, begitu. Coba waktu peperangan Abu Sufyan menyatakan, ya, agungkanlah Hubal. Ya, Rasulullah marah dengar itu, lalu memerintahkan Umar, ya, balas itu. Allah lebih besar dan lebih tinggi, begitu. Itu terjemahannya saja. Ya, dalam perang, sebelum perang itu ada pemanasan, duel, perang syair, perang puisi, ya, begitu. Hanya izam kepunyaan Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Tapi orang munafik tidak tahu, merasa dirinya mulia saja. Di negeri ini banyak orang munafik. Banyak sekali orang munafik, orang kafir. Mereka merasa dirinya, ya, karena punya mungkin barang mewah, mobil mewah, rumah mewah, mereka menghina orang-orang Islam, ya, yang jadi kaki lima jualan, ya. Tapi mereka sholat 5 waktu dan insya Allah ada tauhid, lebih mulia dari mereka itu yang tinggal di perumahan mahal-mahal, ya, kredit ribawi, rumah ribawi. Ya, mereka UMKM itu jaga apa-apa, makan dapat hari ini, makan hari ini, besok mikir lagi. Mereka lebih mulia. Aizzah mereka adalah salat 2 rakaat sebelum fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, kalau mereka tauhidnya bagus, salatnya bagus, ibadah mereka 2 rakaat sebelum subuh, sebelum mereka, ya, mengais kehidupan, mencari nafkah, itu lebih mulia daripada orang-orang yang menjalan kaki, nggak tahu bangun jam 10, jam 8, ya. Tapi diliputi dengan ribawi, rumah, tanah, mobil, ya, dan nggak berkah anak turunannya. Itu kalau konsep izzah menurut Islam. Maka kita perlu ilmu dalam bab ini. Ya, hidup di muka bumi ini perlu ilmu dalam semua hal. Ilmu dunia juga boleh, ilmu akhirat sangat. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Jangan nuntut ilmu terus sampai enggak paham, ya, memahami ekonomi dan enggak bagus juga. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, seorang ustadz sering menggambarkan seperti ini. Kalau anak disuruh beli gado-gado sama kerupuk, nah beli gado-gado sama kerupuk, ya. Nah beli gado-gado ya, abah mau makan, jangan lupa kerupuk. Ini anak sibuk beli kerupuk sebanyak-banyak begitu saja. Mana gado-gadonya? Lupa. Nah, itulah kita ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan dunia kamu. Artinya jangan sibuk akhirat terus sampai menjadi beban masyarakat dan lain-lain. Tidak boleh, ya. Kita juga harus balance, seimbang, adil, insaf. Ya, kita cari dunia kita dalam rangka untuk akhirat kita, begitu. Dan juga
perlu diketahui ya bahwa manusia ini memang punya pilihan. Kita harus tahu izzah secara alam Allah telah takdirkan. Sabodoh-bodohnya orang dia udah punya izzah sebenarnya di rangkaian ciptaan Allah. Ya, ulama menggolongkan ya, makhluk hidup itu ada berapa golongan? Satu, golongan yang tidak mempunyai akal serta nafsu, syahwat. Golongan ini adalah benda mati, pohon, nggak punya akal, nggak punya syahwat. Kita paham itu. Kedua, golongan yang memiliki akal namun tidak memiliki nafsu. Nah, golongan ini golongan malaikat. Saya pernah diskusi dengan seorang ateis, dia dari Islam keluar jadi ateis. Dia bilang, kenapa sih harus ada peperangan ini itu? Kenapa harus ada nafsu? Kalau kamu nggak ada nafsu, kamu jadi malaikat. Kita namanya manusia, ada akal, ada nafsu. Kita disuruh dua fasilitas ini bertarung di dalam diri kita. Begitu. Kamu jadi malaikat, siapa kamu? Kenapa kamu nggak daftar? Sebelum kamu diciptakan daftar, mau ya Allah, tolong kalau ciptakan aku jadi malaikat ya, bisa nggak? Udah terima, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, makanya orang kafir ya kuntu turaba, setelah melihat binatang diadili, habis itu dianjurkan jadi turab, jadi tanah lagi. Orang kafir, aku akan diadili, mudah-mudahan aku jadi tanah lagi. Tidak, kalau kita ada konsekuensinya. Menzolimi seorang, dizolimi itu ada konsekuensinya. Nggak bisa ngomong ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi turab saja, dari tanah saja, nggak ada neraka. Ya, gitu. 3, golongan yang memiliki nafsu syahwat akan tetapi tidak memiliki akal. Dialah yang adalah binatang. Binatang itu syahwat aja yang dipikirin. Ya, makan sama kemaluan, tidur mungkin. Makan malah. Kalau manusia seperti ini, makanya seperti binatang. Ya, dia tidak peduli hal haram dalam makan, dia tidak peduli dalam berhubungan menyalurkan syahwatnya, dia tidak peduli itu anak orang tanpa nikah, tetangga dan naudzubillah min dzalik. Ini namanya manusia yang berwatak binatang. Ya. Nah, izzah ada pada manusia sebenarnya. Kemudian golongan terakhir yang punya akal dan syahwat, golongan ini adalah manusia. Manusia kalau menggunakan akal yang sedikit dia sudah beda dari binatang, maksudnya itu izzah itu. Ya mau dia bangsa mana, ya bangsa baru keluar dari hutannya. Di dalam hutan itu ada kasta-kasta, ada orang-orang yang pakai akalnya, maka dia jadi kepala suku. Biasanya kepala suku tuh pandai, bisa ngatur. Ya begitu. Maka yang lain agak bodoh-bodoh, tahu ini jadi pengikut. Itu. Ya musibahnya di suatu negeri banyak orang pintar yang diangkat orang bodoh. Nah, itu. Ya, itu musibah. Ya, tapi kalau ulama menjelaskan pemimpin kita adalah cerminan sikap hidup kita, rakyat. Jadi kalau ingin mendapatkan pemimpin yang baik, mulai ibda binafsik qu anfusakum alaikum nara. Mulai dari dirimu, mulai dari jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nanti imbasnya nanti kita dapatkan pemimpin yang masya Allah ideal, paham Quran Sunnah, sayang sama kita sayang sama dia. Wallahu alam kapan? Ya wallahu alam kapan? Berusaha saja, bukan dengan revolusi, bukan. Ya, gitu. Dan hendaklah kita memahami izzah ini ya secara ma'nawi, lughawi dan prakteknya di kehidupan agar kita hidup dengan selamat. Ya walaupun Ustaz cuma berapa kata itu, ya saya gambarkan di sini banyak sekali. Ya. Di dalam ada 15 poin tentang fawaid Islam, ya. Min fawaidil Islam, sebagai faedah dari Islam, some benefits of Islam, ya ada 15. Saya nggak akan bacakan di sini,
atau saya bacakan nanti aja. Tapi yang berhubungan dengan izzah adalah nomor 9. Masdarul izzati wa sa'adati fid darain. Menjadi sumber kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Fid darain. Being a source of honor and happiness in both worlds. Ya. Islam itu menjadi sumber kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, ada 15, saya nggak bacakan semua. Nanti saja terakhir kalau masih ada waktu. Dan Islam mewujudkan keamanan dan lain-lainnya. Juga di sini banyak sekali ya kemuliaan yang didapatkan dengan keislaman, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya sehingga mereka menjadi mulia dengan kerendahan diri di hadapan Allah, lalu memperoleh kemuliaan sebagai hambanya. Ya, yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur wa ya'izzun nasu bidzulli ya bidzillahi subhanahu fa yahsuluna ala sarfi ubudiyyati lahu. Ya, jadi Islam itu manfaatnya, orang jahiliyah sudah bagus, punya sifat kayak gitu, tapi nggak akan bermanfaat tanpa hidayah. Maka datanglah Islam menyempurnakan sifat-sifat tadi itu. Ya, dengan Islam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Idza membunuh perempuan, anak perempuan gara-gara nggak mau dihina, itu bukan izah yang terhormat. Islam mendudukan anak perempuan sama laki-laki, bahkan dapat pahala menjaganya sampai dia nikah. 2, jadi tameng, jadi penjaga di akhir neraka, dan lain banyak dalil tentang itu. Ya, Aisyah yang serampangan, yang gara-gara senggolan aja langsung bacok-bacokan, kenapa? Minta maaf saja yang salah. Ya, selesai. Bukan kayak itu menjaga Aisyah, sehingga mereka menjadi mulia. Ya. Dari zulumati ila nur wa ya'izzun nasu. Ya, begitu. Dan mereka menjadi mulia dengan kerendahan diri di hadapan Allah. Kerendahan diri kita hanya pada Allah. Kepada manusia lain sama kita ini. Dia makan nasi, kita makan nasi. Ya, dia makan nasi, mereka makan roti mungkin, tapi mereka makan. Kecuali mereka nggak makan, nggak tidur, baru kita kagum. Ya, yang namanya manusia, dia makan, dia tidur, dia lelah, ya, dia sakit, sama kita. Ya, minadh dhulumati ilan nur, itu izzah. Islam itu tinggi benar. Ya, tidak ada apa-apanya. Kemuliaan orang jahiliyah ini begitu datang Islam, mereka memposisikan dirinya itu udah sempurna. Ya, orang-orang jahiliyah itu udah sempurna, kamu udah paling bagus ini. Lalu kok datang Islam, ya membenarkan mana yang salah. Kaget mereka, yang mentalnya nggak siap, jahil. Ya, Abul Hakam jadi Abu Jahal. Ya, ini yang calon raja jadi pecundang, pemimpin munafik. Setiap ada kata munafik pasti manusia akan ingat Abdullah bin Ubay bin Salul. Betapa ngerinya, ya. Betapa ngerinya titel itu dibawa nanti sampai akhirat. Abu Jahal di Quran sudah dijelaskan. Masih hidup orangnya, Al-Quran sudah mengatakan tabbat yada. Ya, begitu. Ya. Dan sungguh sengsara mereka hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya, demikian masalah Aisyah. Jika ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjut ke kesabaran dan kekuatan mental. Ini sampai 1 jam ya. Jadi masih ada 20 menit sekitar dengan kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Orang Arab juga punya sifat kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Ya, itu telah teruji. Sebelum Nabi diutus, ada beberapa kisah di mana mereka memang orang-orang yang sabar.
Ya, digambarkan memang bagaimana nggak sabar. Jauh dari air, sungai seperti kita, tandus, batu-batu saja. Mereka kesabaran dibentuk, sudah ditakdirkan tinggal di situ. Tadinya nggak ada orang, datanglah Hajar dan Ismail, Ibrahim alaihissalam, datang atas perintah Allah. Allah memerintahkan, tidak disiapkan dulu. Ya, misalkan disiapkan perumahan elit, ya, kamu pindah ya ke sini, lihat, oh ya ada perumahan elitnya, alhamdulillah. Ini enggak, batu, air saja nggak ada. Betapa sabarnya Hajar, ya, betapa sabarnya, betapa bertawakalnya Ibrahim alaihissalam. Sampai ditinggalkan, sampai ditanya terus, apakah ini Rabbmu yang memerintahkan aku di sini? Ya, baru Hajar pasrah. Ya, karena Hajar beriman pada Allah. Dia yakin kalau Allah yang nyuruh, bukan idenya Ibrahim. Ya, hatta Rasul kalau idenya itu dari manusia juga bisa salah. Ya, tapi kalau iya ini dari Allah, sudah nggak pakai tanya lagi, tinggal berdua. Ya, begitu. Dan anaknya masih kecil, bayi. Bisa buat apa bayi? Segali sumur? Tidak. Tapi dari bayi ini keluar mata air dari gesekan-gesekannya, begitu kisahnya, ya. Nah, begitu. Betapa kesabaran itu adalah ya, puncak kesuksesan. Apa saja, mau belajar perlu sabar, menjadi guru yang baik perlu sabar. Ya, mau membina yayasan ini ya menjadi bagus ya perlu kesabaran. Ya. Dan as-sabru wal musabaru, kesabaran dan keteguhan itu penting. Ya, ulama menjelaskan masdaru sabara yasbiru wa huwa ma'khuzun min madati sabara allati tadullu bihasabi wada'il lughah ala ma'nanin thalatha. Kesabaran atau sabar adalah masdar dari kata, masdar itu sumbernya, ya, dari kata sabara yasbir yang diambil dari kata akar kata sabara. Ini saya ambil semua dari kitab, ada 11 jilid atau 13 jilid. Itu antum bisa dapatkan di Nadratun Na'im, ensiklopedia Mausu'ah Akhlak Rasulullah SAW. Ya, ada 13 jilid dan itu bagus sekali. Sedang diusahakan diterjemahkan ke berbagai bahasa, Inggris, Arab dan lain-lain. Ya, aslinya Arab, Inggris, Indonesia, tapi belum ada sampai sekarang terjemahan Indonesianya. Saya sedang menunggu. Inggris juga belum ada. Ya, kita dapat dari seorang ustadz di Madinah, di Mekah. Dalam bahasa akar kata ini menunjukkan 3 makna. Satu, al-habsu, ya, menahan atau mencegah. Makanya orang-orang Arab suka bilang dia dihabas tuh, dihabas di penjara. Orang-orang Yaman Arab di sini ngomong kalau ada orang di penjara dia dihabas tuh, ditahan. Ya, al-habsu. Wa tsani a'ali syai'. Ya. Kedua, bagian puncak dari sesuatu, ya, ujungnya itu sabar. Dan ketiga, salis jinsu minal hijarah, bentuk dari batu, sejenis batu ada namanya kayak gitu. Ya, begitu. Makna kesabaran yang dimaksud di sini diambil dari arti pertama, yaitu menahan, ya. Wa qad istaqa sabrul muradu huna min ma'na al-awwal wa huwa al-habs. Itu makna awalnya habas, menahan. Sabar itu menahan, ya. Begitu. Jelaskan juga sabartu nafsi ala dalikal amri ay habastuha. Dikatakan sabartu nafsi ala dalikal amr, artinya aku menahan diriku terhadap perkara itu. Ya. Menahan diri terhadap perkara itu. Ya. Wal masburatul mahbusatu alal maut, ya. Ada masbura adalah hewan yang ditahan untuk dibunuh.
hewan ditahan ya udah nggak bisa makan apa, dia pokoknya dibunuh, ditahan di kerangkeng untuk dibunuh, ya itu ditahan begitu. Makanya ada larangan dari Rasulullah, wa min babi ma warada min nahihi sallallahu alaihi wasallam an qatli syai'in minad dawabi sabran. Pakai kata sabran ini Rasulullah. Dari mana ini pula datang larangan Rasulullah SAW untuk tidak membunuh hewan dengan cara ditahan, disiksa, dikurung, tidak diberi makan. Makanya kan ada hadis yang masyhur, ya, seorang masuk jannah karena anjing dan seorang wanita kalau nggak salah masuk neraka karena kucing. Kenapa? Seorang wanita mengurung kucing, tidak diberi makan sampai mati, maka neraka baginya. Dia membunuh dengan cara dilaparin. Kalau dilepas dia bisa cari makan. Nggak boleh kalau punya makanan, punya hewan. Kalau kita pergi pulang kampung atau apa, terus mati hewan kita sampai nggak keurus, itu dosa besar itu. Hati-hati itu di Jawa Barat, karena ancamannya neraka. Ya, satu aja. Maka Syekh Al-Albani pernah umroh berbulan-bulan, beliau punya peliharaan banyak, tapi sebelum pergi dirancang, ya beliau ditulis oleh muridnya, beliau bukan sekedar muhandis, tapi beliau muhandis. Ya, bukan sekadar muhaddis tapi muhandis. Muhandis itu insinyur. Dia bikin sistem makanan, dia taruh berkilo-kilo, tiap berapa menit ngalir ke ternakannya. Itu dia susun sendiri. Dia bikin sendiri. Dia mengamalkan hadis dan punya ilmu. Kalau kita, ya itu yang korban tetangga kita. Titip ya kelinci 10. Saya mau pulang kampung 2 bulan. Ya boleh juga itu. Ya, tapi jangan memberatkan yang dititip. Ya, kalau titip ya siapkan makanannya, ya uangnya kalau harus beli. Jangan main titip-titip makhluk hidup. Ya. Dan orang mati seorang wanita masuk jannah karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, dia memberi dengan mengambil dengan sepatunya lalu anjing minum. Begitulah, hati-hati. Nah, sabar di sini Rasulullah menyatakan membunuh dengan sabran. Ya. Qatli syai'in minad dawabi sabran. Enggak boleh membunuh dengan disiksa, ditahan, dihabis maksudnya. Gitu. Kalau hewan saja begitu, bagaimana satu kota, satu negeri dihukum dengan kelaparan? Ini Yahudi. Ya, yang ada di Gaza ini. Ini bukan hewan, ini manusia. Satu negeri diboikot, tidak boleh masuk. Makanan datang diinjak-injak. Ya, ini lebih dari ya Allah ya. Ada manusia berpaham seperti ini, menghalalkan segala cara. Bukankah dia punya bapak? Bukankah dia punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya istri, punya anak perempuan, punya bayi? Di stop, diboikot sebagaimana Rasulullah pernah diboikot. Itu tidak boleh. Hewan saja mati kelaparan karena peliharaan kita tidak boleh. Apalagi ini satu negeri. Ya nanti jawabannya gimana? Kalau mereka nggak tobat masuk Islam, mereka akan setiap nyawa yang menyiksa akan mempertanggungjawabkan ya di akhirat nanti kelak. Dikatakan juga wa yuqalu sabrul fulan indal musibati sabran wa sabbartuhu ana habastu. Dan dikatakan fulan bersabar ketika mendapat musibah. Sedangkan jika aku membuatnya sabar berarti aku menahannya. Kalau kita yang sabar ya itu ya habastu. Kalau dia sabar tanpa nasihat dia sabar benar. Tapi kalau dia udah gak sabar, kita yang menyabar-nyabari ya, kita habas, menahan dia untuk tidak ngamuk, panik dan lain-lain. Nah, ini baru kesabaran. Kita baca saja yang dari Ustaz.
Kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Bangsa Arab memiliki sifat ini dikarenakan lingkungan tinggal mereka adalah lingkungan yang keras dan kering. Selain itu, kondisi perekonomian mereka juga sangat susah. Secara umum, mereka adalah manusia yang hidupnya jauh dari kemegahan. Sifat inilah salah satu faktor yang mendukung perkembangan dakwah Islam yang amat pesat. Karena tidak diragukan lagi bahwa kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi segala tekanan kondisi adalah kunci penting dalam menghadapi jalan dakwah yang terjal ini. Dalam keadaan medan pertempuran jihad misalnya, terkadang seorang hanya butuh beberapa butir kurma untuk kembali meneruskan peperangan. Jihad membutuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan, seperti cuaca yang amat panas, rasa letih, kepungan musuh yang sangat ketat, nan panjang, tertundanya kemenangan, dan lain sebagainya. Ini gambaran singkat tapi padat. Digambarkan selalu jihad. Kalau yang pernah mungkin idat ketahuan itu. Kalau idat kita dibatasi bawa apa, nggak boleh seenaknya. Ada aturan, misalkan kita ikut nih resimen mahasiswa, nanti mau naik gunung, nggak boleh semuanya, diatur. Kamu bawanya ini aja nih, supermi cuma 3 bungkus, nggak boleh 3 kotak, takut kelaparan, nggak boleh. Kalau lapar di sana, makan apa yang ada di sana, ya, karena beban itu naik turun, ya, belum ada yang luka teman kita, dan kita harus siapkan juga fisik mental mengangkat beban kita dan teman kita yang luka di perjalanan. Itu fisik harus diatur itu. Naik gunung bawa teman yang luka bukan mudah. Turun gunung aja susah. Nah, ini orang-orang Arab tuh biasa begitu. Orang Afgan tuh turun gunung, naik gunung, ya beritanya dari Abdul Rahman, dia pernah ke sana. Orang Moro juga naik gunung, turun gunung. Cepat sekali. Ya. Sudah banyak sekarang bisa dilihat di YouTube, Facebook tentang kehidupan mereka yang alamnya nggak bersahabat sekali. Ya, pernah gambaran yang belum lama ini ada tulisan tentang seorang Indonesia yang sudah hidup 35 tahun di Saudi Arabia. Dia bergaul sama orang-orang Baduy. Memang orang Baduy itu begitu hidupnya. Pindah nomaden, alamnya itu nggak mau dia ke kota. Kalau ke kota sebentar dia pusing, dia harus balik. Salah satu muhsinin kita Masjid Birrul Walidain itu orang Baduy. Ya, uang warisnya dijadikan masjid. Dia cerita langsung sama saya. Dia lulusan Inggris. Dia bilang, saya kalau seminggu di kota saya harus buru-buru pulang. Saya nggak kuat nggak nyium baunya kambing. Pusing saya. Jadi pulang udah ditinggal kan tuh manajer apa nih, pulang langsung pakai tenda dan lain-lain. Baru dia segar lagi. Ya, gitu. Karena sudah bawaan dari kecil. Dan digambarkan bagaimana seorang hidup di padang pasir, air susah, ya. Tapi itulah mereka, dan mereka memang benar-benar sabar. Ya, jelaskan di sini. Ya, ada seorang ini tentang sambil dari sebuah buku syair, ya, seorang lulusan sastra, mungkin sastra Arab, bagus, intinya bagus kutipannya. Dia ngambil seorang yang dari Hani Ibnu Qubaisyah Al-Saibani, orator pada perang Ziqar, peperangan sebelum Islam. Berikut orasi propagandanya dalam perang tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebelum Islam pun mereka mempunyai kegigihan seperti itu. Belum termotivasi lagi sama Rasulullah, ayat Quran, hadis dan lain-lain. Mereka sudah punya watak seperti itu. Ya ma'saral baqar, halaka ma'zurun khairun min najati maghrur. Wahai sekalian kabilah, dia orator ya. Katanya beritanya, saya belum selidiki, Rasulullah pernah menyaksikan ceramah-ceramah waktu masih kecil Rasulullah. Ya, wahai sekalian kabilah Bakar, mati terbunuh karena suatu hal lebih baik daripada selamat karena melarikan diri. Nah, ini
ya, sifat asli mereka, ya. Walaupun panggilannya cuma Bani Bakar, tapi ini yang mendengar ya ikut juga termotivasi, begitu, ya. Karena yang dia kenal kelompoknya. Buktinya kita sampai mendengar, kita boro-boro Bani Bakar kan, ya, turunan Arab bukan, tapi mendengar ini bangga juga. Innal hadara la yunji minal qadar. Sesungguhnya kehati-hatian itu tidak mampu menyelamatkan dari sebuah takdir. Sehati-hatinya kita, ya, kalau sudah takdir ya sudah baca doa, mau jalan, motor diangetin, diperiksa aman, mau pulang kampung sudah siap, hati-hati. Tapi kalau takdir kecelakaan bisa gara-gara nyamuk, gara-gara lalat, gara-gara orang yang salah, ya, gara-gara mama mungkin sen kiri belok kanan, ya, bisa saja mama nabrak mama seperti itu. Bapak-bapak juga sen kanan belok kiri, beda dikit. Ya, kalau mama sen kiri belok kanan, bapak-bapak karena sama, kalau kesalahan di jalan tuh siapa aja berbuat, kita sudah hati-hati. Kadang-kadang kita bikin celaka orang, kita nggak tahu, mungkin kita jalan terus. Nanti kita tahu pas kita kecelakaan, oh dulu pernah kayak gini kali saya, ya, kisos dari Allah, balasan. Maka hati-hati di jalan tuh, ya, jangan sampai berbuat zalim dan menzalimi. Ya, la dharar wa la dirar. Kalau kita udah jago nyupir, ya jangan kebut sana kebut sini, kita hormati. Ada orang baru belajar, ada kakek-kakek, nenek-nenek lagi nyupir, ada orang perempuan yang banyak masalahnya, jemuran ini itu lagi nyupir, dia nggak fokus, kita hormati itu, karena itu keperluan umum. Itu ya. Nah ini, ya masalah bakar tadi, takdir. Sudah, kalau sudah hati-hati, tapi kehati-hatian orang yang hati-hati setelah itu dapat kecelakaan, dia lebih dapat uzur dibanding memang dari awal udah nggak doa, berantakan jalanannya, kebut sana sini, itulah yang beda. Tapi kalau sudah hati-hati, sudah Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ilal akhir, baca doa itu jalan, ya. Jangan pernah tertantang untuk perang di jalan, ribut di jalan, sejago apapun kita. Ya, kalau kita jago silat, kalau kita dan 2, dia dan 7. Kita nggak tahu, nggak ada levelnya. Ya, kalau kita bawa pisau, tentu dia bawa senapan. Kalau kita bawa senapan, dia bawa basoka. Ya, udah, jangan berantem di jalan, ngalah, cari polisi, cari yang aman. Kecuali kalau kita sudah sabar, masih digebukin, nah itu beda. Wa inna sabara min asbabiz zafar. Dan sebenarnya kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Ya. An-niyatu walad dunya. Coba lihat, ini orang belum Islam lagi. Kuatkan niat, maksudnya niat yang benar, bukan dunia. Ya. An-niyatu walad dunya. Istiqbalul mauti khairan min istidbarih, begitu, ya. Dan menyambut kematian lebih baik daripada menghindarinya. Bahasanya bahasa pejuang banget. Tikamlah tenggorokan, muliakan orang yang tua dan anak-anak, wahai kabilah Bakar. Bertempurlah karena tak tempat pelarian dari kematian. Tak ada tempat pelarian dari kematian. Ya, begitu. Jadi kalau orang dibacakan pidato seperti ini, seperti Bung Tomo dulu, Allahu Akbar, itu sudah dia pasrahkan, ya, dia merdeka atau mati. Maka judul Merdeka atau Mati itu tepat buat orang Indonesia. Dan orang Indonesia dihargai. Semua rakyat Indonesia adalah tentara. Sabar dari hati. Tiap hari udah idat. Macet, sabar ngantri beli bensin, kurang diisi bensin, nanti ngantri bayar pajak. Bayar pajak ngantri. Ada yang nyogok buat bayar pajak, ada. Dia kan mau bayar nih, tapi susah lama. Saya sogok deh biar selesai nih pajak saya. Astagfirullah. Ya udah sabar.
Ya, yang mudah-mudahan Allah sayang sama kita dan kita juga cinta pada Islam, sehingga cinta pada Allah dan syariat Islam, sehingga Allah takdirkan pimpinan kita yang sayang pada kita dan memikirkan kita dan kita juga sayang padanya, sehingga kemakmuran, ya, kesejahteraan rakyat dipikirkan begitu. Dan jangan berkecil hati, ya, untuk berdoa. Kita doa gratis, doa itu, dan untungnya apa? Dua-duanya untung. Dikabulkan kita untung, dapat benar-benar masih hidup ini ngelihat pemimpin yang adil. Kalau tidak dikabulkan, maksudnya ditunda, jadi ibadah. Doa wala ibadah. Kenapa? Ruginya ibadah, doa. Ya, walaupun mungkin mata ini tidak melihat pemimpin yang adil di muka bumi ini, udah keburu mati kita, nggak apa-apa. Ya, nggak harus kita yang mendapatkan nikmat doa kita itu. Mungkin cucu-cucunya, turunan kita mendapatkan itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Cukup ya, sudah 1 jam kita. Dan mungkin istirahat nanti untuk kita ada pertemuan. Demikian, saya mohon maaf jika penjelasan terlalu melebar dan tidak sesuai dengan kitabnya Ustadz. Ya, selalu merujuk pada kitab aslinya. Tambahan ini boleh dilupakan saja begitu. Ya, apalagi yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.